Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kenapa mantan nyaman tidak menghubungimu lagi selama bertahun-tahun. Ini dua sebabnya. Ya, jadi kita terus berharap agar mantan menghubungi kita, jatuh cinta kembali dan kembali bersama-sama lagi. Tetapi realitanya hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Dia semakin jauh, bahkan tidak ada kabar beritanya lagi. Nah, padahal ya sekurang-kurangnya mbok yo kangen kan begitu. Wong dulu jungkir balik, jatuh bangun bersama, kehujanan, kepanasan, keringetan bersama-sama. Kok sedikit pun sekarang tidak ada rasa kangennya sama sekali. Paling tidak kan memberikan kesempatanlah kepada kita untuk menjelaskan, ya, terlepas setelah itu dia menerima atau tidak, paling tidak kan kalau punya kesempatan menjelaskan lebih lega kan begitu. Nah, tetapi realitanya dia tidak pernah tertarik untuk berkomunikasi dengan kita lagi. Jadi ya, apa yang bisa kita lakukan pada saat ini? Ya tentu silahkan saja untuk melakukan apapun yang kita yakini itu akan bisa membuat dia kembali. Tapi kita harus paham kenapa yang bersangkutan begitu nyaman dengan keadaan yang demikian. Itu ada dua sebabnya. Yang pertama, karena yang bersangkutan sudah menemukan tujuan hidupnya. Apa tujuan hidupnya? Manusia kan punya tujuan hidup macam-macam ya. Ada orang yang punya idealisme yang baik. Tujuan hidupnya sederhana, agar hidupnya memberikan manfaat untuk banyak orang. Dia punya uang banyak, tidak dia nikmati sendiri, tapi bagaimana caranya uang yang dia miliki itu bisa memberikan manfaat yang luas. Dia punya ilmu yang banyak, bagaimana kemudian agar ilmu itu bermanfaat, maka dia ajarkan kepada orang lain tanpa pasang tarif. Kalau pakai tarif, misal untuk memberikan nasihat, nanti yang bisa mendapatkan akses terhadap ilmunya cuma orang kaya saja. Maka dia mengajarkan itu secara ikhlas, agar yang mendapatkan manfaat lebih banyak lagi, kan begitu. Kemudian ada juga kan orang yang menjadikan tujuan hidupnya harta. Maka ketika hari ini, misal dia punya pasangan seseorang yang bisa mengcover, memenuhi segala keinginannya terhadap kenikmatan duniawi tadi, maka ya sudah, dia akan merasa nyaman dengan kondisi yang demikian. Karena tujuan hidupnya adalah harta, bukan cinta. Ada juga orang yang kemudian menjadikan tujuan hidupnya eksis ya. Maka dia melihat kalau bersama dengan kita mungkin tidak akan pernah eksis. Ya, kita tidak punya akses untuk membuat dia muncul dan bisa eksis. Maka dia akan bergerak untuk mencari seseorang yang bisa membuat dia eksis dan dihargai. Ya, contoh sederhana saja. Dia nyari calon mertua misal yang kaya, sehingga kemudian secara otomatis kan, kalau orang kaya mesti dihargai. Dengan jadi mantu tadi, dia juga akan menjadi orang yang dihargai. Ya, nah itu sebab yang pertama, karena dia sudah
meyakini dan menemukan tujuan hidupnya hari ini. Kemudian sebab yang kedua, karena dia berada atau dikelilingi oleh orang-orang yang membenci kita dan tidak menyukai kita. Ya, bisa jadi orang tuanya sangat membenci kita karena faktor yang sangat subjektif. Banyak tuh ya, belum calon mantunya mempresentasikan diri, tapi dia sudah dapat input, masukan yang tidak benar. Tak kenal, maka tak sayang. Kalaupun punya kesempatan untuk ketemu, wong di otaknya sudah disetel untuk membenci, maka tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Begitu. Bisa jadi adik-adiknya juga sangat membenci kita, juga karena faktor-faktor yang subjektif. Bisa jadi karena faktor sahabat-sahabatnya juga amat sangat membenci kita. Ya. Nah, jadi kenapa sahabatnya membenci kita? Banyak faktor. Sahabatnya punya kepentingan misalkan untuk menjodohkan dia dengan teman atau saudara dari sahabatnya tadi, itu bisa, ya. Atau kita ini punya sesuatu pandangan yang berbeda dengan apa yang menjadi pandangan para sahabatnya tadi, sehingga mereka jadi tidak menyukai kita. Dan yang pasti ya, persahabatan, kedekatan antara seseorang dengan satu kelompok, dengan satu komunitas, dengan satu kaum, itu akan membentuk dirinya secara alamiah menjadi seperti orang-orang itu tadi. Ya, jadi misal seorang wanita nih, bergaul dengan wanita-wanita yang punya pengalaman kawin cerai. Ditunggu saja, dia pun akan melakukan hal yang sama. Ada persoalan sedikit dengan suaminya, pasti akan memilih pilihan untuk bercerai juga. Kenapa? Karena bergaul tadi. Lah bergaul dengan orang yang punya pengalaman bercerai, apa yang mereka lakukan? Ya nasihatnya, pengalaman hidupnya. Dan biasanya nyari teman tuh. Ya, nyari teman agar punya teman yang sama-sama menjalani kehidupan kawin cerai juga. Begitu. Nah, maka disitulah kita diingatkan ya, di dalam sebuah hadis, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia adalah mereka atau bagian dari mereka. Ya. Jadi menyerupai itu apa? Ya, menyerupai itu bisa tiru-tiru, bisa bergaul dengan mereka. Nah, maka dia adalah bagian dari mereka. Nah, dua sebab inilah yang kemudian ya membuat mantan merasa nyaman berjauhan dengan kita, mungkin hingga hari ini. Nah, itu teman-temannya setiap hari membisikkan kepada dia, untung kamu tidak jadi dengan dia. Coba, lebih enak sekarang kan daripada kamu jadi dengan dia. Nah, kalau kemudian kebencian terhadap kita itu terus dipompakan begitu, ya lambat laun dari dia tidak membenci jadi betul-betul membenci, ya. Karena itulah yang ditanamkan ke dalam benaknya setiap hari. Ya, jadi kita harus paham kenapa mantan merasa nyaman berlama-lama. Bukan karena faktor dia tidak cinta. Bisa jadi dia masih cinta kepada kita. Tetapi
tadi, bahwa ternyata kita tidak bisa menyediakan apa yang dia cari, dan kita tidak memiliki orang-orang yang bisa berpikir jernih untuk bisa menilai kita dengan sudut pandang yang objektif. Ya, jadi di sekeliling dia itu betul-betul tidak ada lagi orang yang menghargai kita, orang yang bisa menilai apa yang kita lakukan dengan penilaian yang benar. Semuanya membenci kita, ya otomatis yang bersangkutan akan semakin menjauh dari kita. Solusinya bagaimana? Ya solusinya ya tentu mencari cara untuk terus bisa menjelaskan kepada dia. Ya, tentu itu dibutuhkan kerja yang sangat keras. Karena sesuatu yang dinilaikan kepada kita, ya tentu butuh kita luruskan jika hal itu tidak sesuai dengan apa yang ada pada diri kita, kan? Kemudian yang kedua, ya tentu kita terus berdoa, memohon kepada Allah agar pintu hati yang bersangkutan terbuka untuk bisa melihat kita dengan benar. Ya, semoga Allah mengabulkan yang menjadi doa-doa kita setiap hari. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.